rebahan itu adalah cara paling radikal untuk melawan determinasi modernitas gitu. Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi rebahan ini membuat kita melawan. Berdiam diri di dalam rumah itu sebenarnya satu strategi untuk melawan mekanisme atau logika pasar. Betul. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini agak berbeda karena kita akan membedah atau mereview sebuah buku yang baru saja diterbitkan oleh salah satu host kita atau redaktur kita di Renaissance Channel ini, yaitu dari Kak Bahrul Amsal atau Bung Bahrul Amsal. Baru saja menerbitkan sebuah buku yang judulnya itu Kawan Rebahan, Eksistensialisme Tubuh dan COVID-19. Jadi tidak lengkap rasanya jika kita tidak memperkenalkan buku ini, karena bagi saya buku ini mengasihkan dan memuat banyak hal yang sangat penting untuk diketahui oleh publik, karena kebetulan saya juga yang memberikan epilog dari buku, jadi otomatis saya sudah membacanya gitu ya. Saya gitu ya. Penasaran di sisi apa keasikannya itu. Oh iya. Mungkin orang yang berbeda-beda ya. Tapi bagi saya justru ini harus diperkenalkan. Oh iya. Supaya membuat publik atau penonton Sobat Renaissance penasaran dan membeli bukunya gitu. Ya. Nah, yang saya tahu Kak, ini kan buku adalah hasil refleksi dari Kak Bahrul sendiri ini di masa awal-awal pandemi, ya kan? Dan waktu itu kan PSBB nih, physical distancing dan social distancing itu ketat sekali diselenggarakan sehingga segala aktivitas itu dikerjakan di rumah, ya kan? Nah, semua orang dikerjakan di rumah, semua hal dikerjakan di rumah. Jadi nyaris setiap aktivitas kita seluruhnya itu setiap hari, bahkan sampai beberapa bulan ya, dikerjakan di rumah gitu. Nah, ini kan yang saya tahu bahwa ini hasil refleksi dari pemanfaatan waktu luang di rumah itu gitu, untuk membuat karya ini gitu. Ini gimana itu proses kreatifnya pada saat itu? Pertama-tama begini, saya ingin luruskan, sebenarnya kata hasil refleksi itu sepertinya terlalu berlebihan. Oh begitu? Iya, terlalu berlebihan bagi saya pribadi ya. Iya. Karena saya bukan tipe orang yang suka merefleksikan sesuatu, bermenung atas sesuatu. Pekerjaan-pekerjaan yang sering dilakukan oleh para pemikir ya. Filsuf lah. Ya, atau filsuf lah ya. Jadi sebenarnya ini hanya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini saya lakukan. Menulis itu bagi saya satu keasikan tersendiri bagi saya. Dan di saat pandemi itu banyak waktu yang saya miliki ya. Karena tiba-tiba kita mesti menghabiskan banyak waktu di dalam rumah. Hampir semua pekerjaan itu kita lakukan dari rumah. Dan menulis saya kira satu pekerjaan yang menantang ya. Sekaligus tempat yang paling pas itu adalah di rumah. Karena saya selalu membayangkan rumah itu tidak sekedar tempat tinggal, tetapi menjadi semacam ruang kreasi saya, yang memang punya minat atau kesenangan menulis ya. Mungkin ada penulis-penulis yang membutuhkan tempat-tempat selain daripada rumah, mungkin di kafe, mungkin di villa, atau di tempat-tempat yang menjamin agar dia bisa bebas berkreasi. Tapi saya rumah itu memang bagi saya tempat yang bagi saya cocok untuk menulis. Saya sering menulis di kafe, di warkop, atau di tempat-tempat yang lain dalam keadaan entah hanya melalui handphone ataukah laptop, tapi di rumah itu paling mengasihkan karena kebetulan kan di rumah itu ada perpustakaan mini. Ada perpustakaan mini. Koleksi-koleksi buku saya memang
ya di rumah. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin saya ketahui ketika saya ingin mencarinya, ya ada referensi-referensi itu. Dan masa pandemi itu memberikan kita banyak hal ya, termasuk pada persoalan waktu. Itu yang membuat saya terdorong untuk menulis tentang keadaan yang kita hadapi saat itu ya. Karena saya lihat banyak esai-esai yang tentang mencerminkan keadaan waktu itu. Gitu. Iya, banyak isu kan, banyak isu, peristiwa, banyak kejadian yang dialami oleh baik dalam konteks kehidupan pribadi kita sampai ke konteks yang lebih besar. Iya. Nah, saya melihat di waktu-waktu itulah menulis itu menjadi satu kegairahan baru, karena waktu yang banyak dan melimpah di dalam rumah itu, selain menghabiskan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang menulis menantang sekali saat itu. Dan COVID mensituasikan saya seperti itu. Makanya tulisan-tulisan dalam buku ini ya tentang itu, COVID, Corona, begitu bro. Begitu ya. Begitu Bung. Kalau dulu saya kan menghabiskan waktu ya menonton drama Korea. Hajar kan seorang jurnalis kan, kalau ya, tapi saya menulis, tapi turun ke berita lapangan, waktu itu kan. itu kan tidak mungkin di rumah kan. Tidak mungkin ya betul. Menulis berita kan harus punya sering di kafe atau di tempat-tempat seperti tapi itu. Tapi saat itu juga, kalau saya di rumah. Enggak, tapi saat itu juga mau tidak mau saya juga harus menjalankan kerja jurnalisme di rumah. Di rumah juga ya menulis ya. Karena kan ada alternatif kan, kalau misalkan kita tidak mau, sebenarnya sih untuk mendapatkan berita yang bagus kita harus bertemu face to face, berinteraksi langsung. Karena tidak memungkinkan, makanya dari via seluler ke seluler kan, seperti itu. Tapi ada yang menarik gini dari salah satu esai ini ya, 4 jalan spiritual menghadapi corona. Ini bagaimana maksudnya nih? Siapa tahu ada di sini semacam tips-tips untuk menghadapi corona gitu ya. Tulisan yang keberapa itu? Ini tulisan yang ke-50, yang tulisan yang keempat ya. Keempat ya? Iya. Saya sebenarnya sudah tidak begitu tahu pasti, selain kalau saya membaca ulang ya. Iya. Tapi seingat saya tulisan itu saya tulis menjelang Ramadan. Karena saat itu kan kita memang momen Ramadan kan, sebelum kita menghadapi corona, di momen-momen, maksud saya di waktu itu juga kan. Nah, bagi saya Ramadan itu kan satu medium ya yang diberikan kepada kita untuk memperhalus kepekaan spiritualitas kita. Agama di waktu-waktu itulah menjadi satu epicentrum yang mesti kita angkat kualitasnya, kita pertajam kepekaan religiositasnya. Supaya Sobat Renaissance lihat. Jadi Sobat Renaissance sebetulnya ya, bukunya coba lihat ya. Ini bukunya ya. Nah, jadi bisa dibeli di beberapa toko buku di Makassar. Salah satunya toko buku Paradigma Ilmu. Atau langsung bisa hubungi penulisnya sendiri. Ada Facebooknya, Bahrul Amsal namanya, dan IG-nya juga itu Bahrul Amsal. Nggak apa-apa jadi ajang promosi. Nggak apa-apa. Karena kan ini karya kawan kita ya di Renaissance Channel gitu. Masa nggak dipromosikan lah? Begitu. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Saya simpan saja jadi supaya kelihatan menarik. Menjelang Ramadan saya kira kita mesti mempersiapkan diri untuk masuk ke momen itu kan. Bagaimana puasa bagi saya itu tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi ada capaian-capaian yang lain yang ingin kita capai. Salah satunya adalah bagaimana puasa itu kita dalami sebagai satu bentuk penyucian jiwa. Kan kalau menurut riwayat ya, maafkan kalau misalnya salah ya, karena basic keagamaan saya juga di bawah standar sebenarnya. Itu kan ada 3 tingkatan kalau tidak salah ya. Dalam berpuasa ada tingkatan orang-orang awam yang hanya menahan
lapar dan dahaga. Iya. Kemudian ada tingkatan hawas, yakni bagaimana menahan pikirannya, imajinasinya, menahan kelabat hal-hal yang kadang datang dan itu bersifat ini ya, kadang agak dan rada-rada porno dikit ya. Iya. Biasanya kan gitu kan ya. Dan ada tingkatan yang paling tinggi itu adalah hawasnya, maksudnya tingkatan di atas dari yang kedua itu. Iya. Saya lupa apa istilah pastinya, tapi itu suatu konteks puasa yang melebihi capaian-capaian 2 tingkatan puasa sebelumnya. Iya. Yakni bagaimana ikut serta membina keadaan ruhaninya gitu. Nah, saya memahami itu dan berusaha untuk setidak-tidaknya di waktu kemarin puasa saya secara pribadi itu tidak sekedar menahan itu ya hawa nafsu dalam konteks biologis semata ya. Tidak makan dan tidak minum, tetapi ya setidak-tidaknya pikiran dan imajinasi kita itu yang kadang liar dan semacamnya itu tidak mengganggu ya ritual puasa kita. Kalau saya dan saya menurunkan itu ke tulisan itu ya, 4 jalan, apa itu judulnya tadi? 4 jalan spiritual. 4 jalan spiritual menghadapi corona. Jadi saya kalau boleh dipakai istilah itu, merefleksikan konteks saat itu bahwa dunia harian kita itu bisa kita maknai lebih jauh sebagai satu cara untuk mengangkat kedudukan ruhaniah kita. Misalnya berdiam diri di rumah, social distancing dan semacamnya itu kan bagi orang-orang kebanyakan mungkin ritual yang dipaksakan oleh institusi negara dan wajib bagi kita untuk melakukan itu. Tapi bagi kita atau saya pribadi saat itu menganggap ini satu momentum di mana kita bisa memanfaatkan hal-hal itu untuk semakin mendalami esensi puasa. Jadi tidak sekedar tinggal di dalam rumah, tetapi waktu itu kita porsir betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak terkesan religius tidak? Tidak apa, ya ini kira-kira begitu. Jadi menarik. Jadi saya masih ingat itu. Kan biasanya kita ini yang menjalani ritual Ramadan atau puasa hanya sekedar tuntutan ritual kan? Waktu yang kita miliki itu jarang kita manfaatkan untuk sebagai proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya betul. Kalau para pesuluk, para sufi mendekatkan diri kepada terminologi sufi itu kan menganggap itu sebagai sang maha cinta dan semacamnya. Nah itu saya kira puasa kalau dimaknai dengan cara seperti itu, saya kira itu lebih radikal lagi, dan di waktu-waktu itu radikalisasi, ini istilahnya mungkin agak berlebihan, dalam rangka untuk menghayati puasa. Bagi saya ya momen itu pas sekali begitu, memanfaatkan waktu. Ya kita setidaknya membaca Al-Quran, banyak berzikir, kemudian memperbanyak ibadah, salat sunnah dan semacamnya. Meskipun tidak, jadi jangan membayangkan kalau saya mengatakan ini, saya melakukan itu pada saat itu ya, tetapi bagi saya waktu itu paling pas. Idealnya. Kira-kira untuk semua orang, termasuk kita seharusnya waktu itu kan. Kira-kira begitu. Tapi ada yang menarik ini eksistensialisme dan tubuh gitu. Iya, pegang saja, jangan terlalu gimana-gimana. Oh gitu. Yang penting sudah kelihatan. Oh ya, oke. Ya sudah lanjut bro. Lanjut. Santai. Iya. Nah, di sini ada terma konsep yang menarik nih. Eksistensialisme dan tubuh. Ya kan? Iya. Artinya kalau ini dijadikan judul, ya kan? Berarti 2 terma ini sangat penting, bahkan menjadi representasi dari keseluruhan isi dari esai ini, gitu ya. Nah itu memang apa hubungannya eksistensialisme, tubuh dan COVID ini gitu? Kenapa ini menjadi suatu judul yang kata per kata yang dirajut menjadi satu kesatuan utuh, menjadi semua judul itu. Jadi
kesannya ada hubungan eksistensialisme COVID, tubuh dan COVID, dan mungkin hubungan timbal balik begitu. Itu bagaimana? Sebenarnya semua tulisan dalam buku ini tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya, kecuali diikat oleh COVID sebagai tema sentralnya. Jadi saya menganggap ketika para tenaga medis itu kan mengangkat COVID ke tingkat yang lebih ekstrim ya untuk diteliti para dokter mencari obat yang paling pas, epidemiolog dan semacamnya itu menjadikan COVID memang sebagai satu bahan penelitian yang harus cepat menemukan vaksinnya kan. Saya menganggap para filsuf problem kemanusiaan yang saat itu tiba-tiba mencuat adalah salah satunya yang dipengaruhi oleh COVID. Bahkan Zizek misalnya, atau penulis-penulis seperti Harari misalnya, itu kan punya ulasan-ulasan tentang COVID kan. Nah, saya menganggap COVID ini juga menjadi medan teks bagi para pemikir ya, medan refleksi bagi para filsuf dan hobi teman-teman yang saya kira punya kesenangan menulis ya harus menjadikan COVID sebagai satu medan telaah ya. Nah, saya melakukan itu. Jadi COVID makanya menjadi tema umum ya, tema umum. Jadi hampir 1 tahun itu kan ini kan tulisan 1 tahun kemarin kan. Saya tulis dan mungkin karena terlalu terfiksasi oleh COVID, hampir semuanya ya memang tentang COVID kan. Nah, menyangkut judulnya itu, ketika ingin dibukukan, saya berpikir kira-kira apa yang pas ya judulnya, kira-kira begitu, apa yang pas. Karena memang sulit itu ya, membuat judul dari sekumpulan esai-esai yang ini sama sulitnya, beragam. Sama sulitnya, nanti kalau Anda mengalami itu, ketika punya buah hati, sama sulitnya ketika mencari nama untuk anak. Oh begitu ya? Iya, ini sama sulitnya. Karena ini kan anak rohani juga kan, saya harus memberi nama yang paling pas, kira-kira begitu. Kira-kira nama apa yang paling cocok. Nah, mulailah saya berpikir itu kan, berpikir, ngopi dan semacamnya, mencari waktu untuk memikirkan calon buah hati saya ini kan. Namanya buah tangan saya, kira-kira nama yang pas apa ya. Tiba-tiba terbersit aja nih. Agak simpelnya ya, saya gabungkan saja 3 tema yang menguat di dalam tulisan-tulisan saya. Ada tema tentang COVID, kemudian tentang filsafat eksistensialisme, dan saya juga menulis beberapa esai tentang tubuh. Tubuh. Dalam kajian sosial kontemporer, tubuh kan menjadi satu tema yang menarik juga kan. Iya, betul. Kalau kita Merleau-Ponty kan. Siapa lagi kemudian yang filsuf teknologi nih gitu. John Ihde. Kemudian di filsafat itu kan ada relasi kekuasaan dan tubuh itu misalnya Michel Foucault dan macam-macam. Makanya tubuh itu jadi wacana yang menantang bagi saya saat itu karena adanya PSBB, social distancing itu kan adalah bentuk-bentuk pendisiplinan tubuh sebenarnya. Jadi ada relasi kekuasaan dan tubuh saat itu. Cuman dasar atau motif yang melatar belakangnya itu bukan dalam rangka untuk status quo dan semacamnya seperti analisis sosiologi kontemporer itu ya. Tetapi ini kan ya demi kebaikan bersama kan. Ya betul. Nah itu, jadi makanya saya bilang lebih bagus kayaknya itu deh judulnya eksistensialisme, tubuh dan COVID-19. Lebih mengikat barangkali, lebih memayungi dari semua tema-tema dalam tulisan saya itu. Nah, makanya saya bilang ya itu aja deh, kira-kira begitu. Urusan apakah marketable atau tidak, mudah diingat, memorable atau tidak ya urusan nomor sekian itu. Yang penting itu saya sebenarnya tergantung selera dari pembaca kan. Ya, kita tidak bisa paksakan itu pembaca sama dalam hal melihat kan, judul. Tapi ada yang menarik ini,
karena pembahasan tentang eksistensialisme yang dihubungkan dengan COVID-19 itu era kenormalan baru ya. Spesifik ke Ali Saryati gitu. Oh iya sih. Ya. Itu saya tahu bahwa waktu itu konteksnya kan waktu itu kan kita sama-sama kan menjalankan program ya. Iya. Kuliah kayak semacam kuliah umum gitu. Iya. Dan setiap pemateri itu membuat satu makalah semacam makalah ilmiah ya. Bahan untuk bahan diskusi kan. Dan waktu itu ya Anda menulis itu eksistensialisme Ali Saryati dan di era kenormalan baru gitu ya. Iya. Nah, seberapa menarik itu eksistensialisme dari Ali Saryati sendiri untuk menjadi alat analisis dalam melihat problema kenormalan baru yang waktu itu menjadi wacana yang hangat diperbincangkan di publik gitu. Iya. Ya, jadi menyangkut Ali Saryati sebenarnya tidak bisa saya katakan solusi untuk menjawab pertanyaan tadi itu hanya ditemukan melalui pemikiran-pemikiran Ali Saryati. Ya. Karena di buku ini ada beberapa pemikir ya, meskipun tidak diulas mendalam, dan bukan itu tujuan saya menulis saat itu. Ada Martin Heidegger, kemudian ada Jean-Paul Sartre. Dua pemikir filsuf, dua pemikir eksistensialis yang dan ada sastrawan juga itu. Ya. Saya kira itu yang banyak diketahui oleh teman-teman kan. Ya. Tapi bagi saya ya bagaimana ya? Saya secara pribadi selama ini dididik dengan satu paham pemikiran yang menasbihkan agama sebagai ini dasar dalam berpikir ya. Kan kalau misalnya begini, kalau kategorisasi filsafat ada filsafat barat ada filsafat timur gitu kan ya. Ada filsafat Islam, ada filsafat Western misalnya. Ya menurut saya pribadi ini terlepas dari seberapa jauh kajian teman-teman ya. Saya kira filsafat Islam itu adalah satu jenis filsafat yang tidak kalah menantang sebenarnya. Betul. Tidak kalah menantang dan tidak kalah menarik. Tidak kalah menarik. Dilihat dari kontennya dan solusi-solusi pemikirannya. Nah, saya menganggap mengapa di buku ini ada perspektif Ali Saryatian ya. Berkenan dengan perspektif eksistensialismenya. Karena saya melihat bahwa ya tujuan kita hidup ini tidak selesai disituasikan oleh batas-batas material kan. Kalau eksistensialisme Ali Saryati kan mengandaikan bahwa proses kemenjadian manusia itu disebut melampaui realitas materi. Salah satu dalilnya misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Yang sering kita ucapkan di saat menemukan kematian di sekitar kita kan. Itu menurut Ali Saryati tafsir eksistensialisnya kira-kira bisa dikatakan begitu adalah bagaimana kita menuju ke sana gitu loh. Belum, dan tidak bisa dikatakan sampai ke satu titik yang kita sebut realitas ketuhanan. Mohon maaf agak-agak filosofis. Maksudnya justru lebih bagus lagi maksudnya ya lebih kata Ali Saryati pembicaraan kita. Kata Ali Saryati tidak ada sebenarnya redaksi sampai ke titik tertentu gitu. Dia ada satu proses menjadi terus menerus. Meskipun ada kesamaannya dengan Jean-Paul Sartre kan bahwa eksistensi mendahului esensi kan. Tapi kata Ali Saryati eksistensialisme versi Jean-Paul Sartre itu cenderung mereduksi manusia. Nilai-nilai eksistensi manusia. Sebenarnya kalau saya mematahkan itu hubungan relasi manusia dan Tuhan ya. Betul. Jean-Paul Sartre kan eksistensialisme ateis kan. Betul. Nah, karena saya secara pribadi dididik ya. Maksud saya dididik karena pembelajaran kita biasanya itu masih mengikutkan nilai-nilai Islam ya, atau agama atau nilai-nilai spiritual ya.
eksistensialisme Ali Syariati juga diwarnai oleh semangat seperti itu. Bahwa kemanusiaan manusia tidak selesai setelah dia menemui faktisitasnya, kematiannya. Tapi setelah itu masih ada loh. Masih ada suatu etapa perjalanan panjang dan itu masih proses eksistensial juga itu. Nah, makanya bagi saya COVID ini meskipun kita dibuat was-was, tetapi kalau kita misalnya atau ada sahabat-sahabat teman-teman yang menemui ajalnya, cara mati eksistensialisme seperti itu, bahwa ini bukan suatu bukan akhir ya. Betul. Makanya COVID ini bukan akhir dari segala medan berakhirnya seseorang ketika dia sudah dicabut nyawanya oleh virus. Masih ada perjalanan panjang pasca itu. Behind the ini ya, after death itu masih panjang. Karena memang begini, jadi makanya saya semua memang begitu. Dan memang saya rasa sebagai sesuatu yang statis kan. Iya, Ali Syariati menarik loh dilihat dari perspektif eksistensialis karena ada juga Muhammad Iqbal kan kalau dalam filsafat Islam. Tapi saya pernah mengulas itu. Saya merasa Ali Syariati cocok di konteks pandemi seperti ini, PSBB dan semacamnya. Meskipun kita dibatasi secara fisik, kalau dalam kosakata Al-Quran secara basyar, fisikal kita dibatasi, tapi ada satu sisi insan yang masih bisa berkembang. Begitu. Kan Al-Quran membagi meskipun 3. Tubuh ini sudah kategorisasi tubuh. Gitu. Kategorisasi tubuh atau term tubuh menyangkut, dan yang dijelaskan Al-Quran kan ada 3, Al-Basyar, An-Nas, dan Al-Insan. Al-Basyar ini dan Al-Insan ini kan disituasikan oleh PSBB, tidak bisa kemana-mana, interaksi kita terbatas. Tapi ada satu eksistensialitas kita yang masih bisa di itu ya, bebas itu, bebas untuk berproses. Itu Al-Insan. Al-Insan ya. Agama saya kira kan mengatur itu juga, bagaimana jiwa kita secara menjadi insan yang sebaik-baiknya itu kan kayak gimana ada dalam agama kan. Seperti ini ya, memberikan kesempatan kepada umat manusia saat itu yang cenderung sudah pesimis terhadap keadaan untuk lebih optimis lagi untuk menjalani hidupnya. Gitu. Eksistensialisme kan saya rasa filsafat yang optimistik kan, tidak seperti gaya filsafat yang lain atau semangat filsafat yang lain. Betul. Dia meminjam perspektif Nietzsche kan, kalau tidak salah itu katakan tidak, maksudnya semangat jangan mau kita untuk disituasikan oleh keadaan, katakan tidak terhadap kehidupan dunia yang nihilistik ini. Jasagen kalau tidak salah, Jasagen. Dunia ini jangan mau menjadikan kita seperti katak dalam tempurung. Betul, meskipun kita tahu bahwa dunia ini nihil, ini masuk dalam, kita berada dalam dunia yang nihilistik ya, tapi kita tidak boleh terkurung gitu, justru kita harus menghadapinya. Ini eksistensialisme gitu, dan Ali Syariati pun seperti itu ya. Tapi ini ada yang menarik ini, di sini ada kalimat kecil, kawan rebahan gitu. Ini maksudnya apa nih? Kawan rebahan. Judul lengkapnya itu kawan rebahan, eksistensialisme tubuh dan COVID-19. Kenapa ada terma milenial yang di sini? Karena ini biasanya itu anak-anak milenial, terma khas belakangan ini kan. Betul, kosakata yang diciptakan oleh anak-anak muda kan. Betul, yang populer karena pandemi COVID ini kan. Ya, saya menganggap kawan rebahan yang paling pas itu buku. Teman yang sejati itu buku. Luar biasa, saya dulu waktu itu. Iya kan? Ya, teman yang baik saat orang-orang main game. Ya nggak masalah sih main game. Mungkin semua orang punya main TikTok, bermedia sosial, tapi kan ada batas-batas wajarnya kan. Tapi saya kira teman bermainnya berbeda masing-masing. Buku itu yang paling pas. Meskipun saya tidak dan bukan pembaca buku yang taat amat sebenarnya. Dan kawan rebahan ini jangan membuat kita berleyeh-leyeh begitu saja, berselonjoran begitu saja. Bagi saya kebudayaan kita itu kan dasarnya adalah rebahan, katakanlah begitu. Maksudnya
waktu yang kita manfaatkan untuk memperbesar kapasitas kejiwaan kita, mengupgrade kognisi kita, kemudian membangun keluhuran-keluhuran diri dan semacamnya, itu kan ketika kita ada di konteks rebahan itu, begitu. Nah, bagi saya daripada waktu terbuang sia-sia di saat PSBB, di saat kita dirumahkan, ya manfaatkanlah itu untuk itu berkah loh kalau kita membuatnya menjadi lebih radikal dalam hal untuk berpikir tentang banyak hal refleksi yang kita tawarkan untuk membaca atau mensiasati waktu luang itu. Ya, yang dulu hilang pada saat kita berada dalam situasi hiruk pikuk modernitas. Betul. Yang dituntut untuk produktif. Waktu senggang, sibuk. Waktu senggang kan dalam kajian siapa itu saya agak lupa. Itu kan alas pijak kebudayaan. Betul, sekolah itu kan waktu luang. Waktu luang. Berfilsafat juga karena ada privilege waktu di situ kan. Kelas masyarakat yang lain mungkin tidak punya waktu. Dan kita diberkahi waktu pada saat pandemi ini sebenarnya. Mungkin ada hal-hal yang berhenti, keadaan ekonomi kita terpuruk misalnya kan ya. Relasi kita dengan teman-teman terbatas. Apalagi yang misalnya ada pacar tak misalnya, ada pacarmu. Kemudian LDR, itu kan tidak bisa ketemu kan? Iya kan? Iya kan? Bagaimana teman-teman? Iya kan? Betul. Nah, waktu yang melimpah itu bisa kita olah untuk itu, memanfaatkan waktu luang. Jadi ketika kapitalisme ya, kalau kita cantol-cantolkan ke wacana itu kan mengimbau kita untuk mencari sebanyak-banyaknya dan menikmati ruang eksterior. Kita ke mall, ke diskotik, ke kafe, itu kan ruang eksterior yang sudah katakanlah dibajak oleh logika pasar kan. Nah, ada saatnya kita mesti ke ruang interior kita. Betul. Ini agak-agak gimana? Saya sebenarnya menghindari perbincangan yang seperti ini. Dan apa ini karena Sobat Renaissance ini jadi juga ada ruang eksterior, ada ruang interior. Nah, ruang interior ini kan kadang kita lupakan gitu loh. Nah, itu yang bagi saya menarik untuk di waktu rebahan itu, kira-kira begitu. Ya, manfaatkan untuk memasuki ruang interior dan menata ulang ruang interior kita. Bisa betul. Daripada waktu kita pakai untuk menjelajahi ruang eksterior ya, ruang di luar diri kita yang sudah direbut secara waktu dan ruang oleh kapitalisme, melalui konsumerisme, melalui pasar dan semacamnya. Bagi saya ada satu ruang yang sangat sangat besar peluangnya untuk bagi kita menemukan otentitas kita, nilai otentik kita. Kira di situ. Menarik gitu. Saya langsung punya pandangan. Keren ini. Bahkan saya langsung punya pandangan begini. Gini ya, rebahan itu adalah cara paling radikal untuk melawan determinasi modernitas gitu. Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi rebahan ini membuat kita melawan. Berdiam diri di dalam rumah itu sebenarnya satu strategi untuk melawan mekanisme atau logika pasar. Betul. Yang membuat menuntut kita untuk produktif, sibuk kapitalisme melalui iklan dan semacamnya itu kan mengimbau kita untuk keluar, untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya produk, mengisi tempat-tempat yang sudah disituasikan oleh pasar. Dan rebahan itu akhirnya membuat kita punya kesempatan untuk memikirkan hal yang dulu dirampas kesempatan itu dirampas oleh kehidupan modernitas kita yang terlalu ribut kan. Betul, kita mesti masuk ke sisi itu, sisi kemanusiaan yang bagi saya di situ tempat yang paling berpeluang untuk membuat kita menemukan itu nilai otentik kita sebagai manusia. Jangan salah sangka loh dengan rebahan. Kan banyak yang menyepelekan rebahan ya. Jadi teman-teman sekalian, rebahanlah banyak-banyak. Betul. Jangan malu untuk rebahan kan. Nah, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir.
apakah buku ini masih kan kita masih di COVID nih, bahkan Iya. juga masih belum ini ya, pasang surut ya, dan masih banyak masalah lah terhadap dengan situasi corona kita ini. Apalagi kan PPKM ya, PPKM. dan juga menuntut orang-orang akhirnya kembali lagi Itu ke rumah. PPKM kependekan dari apa? Pembatasan Eh, apa itu? pembatasan apa ya? Saya Kegiatan masyarakat kan? ya kegiatan masyarakat ya gitu, pembatasan kegiatan masyarakat lah, Iya. begitu ya. Kadang kekuasaan, tanda petik kekuasaan itu ya Seperti itu bekerja. menyingkat-nyingkat kan. Oh, Di iya, Orba dulu kan ada singkatan-singkatan kan. Ya, PMP, ya, ya kan? betul. P3, apa begitu kan. Ya. Itu menyembunyikan ini ya, saya ya, Logika kekuasaan kan kadang begini menyingkat-nyingkat. ya, itu untuk menyembunyikan makna yang bisa di ini ya, supaya orang tidak bisa mengambil apa sih maksudnya ini, jadi disingkat kan begitu. Ya, Nah ini gimana ini? Ada nggak ini masih relevankah untuk kita saat ini isi Iya, buku ini gitu? apa ya? Sebenarnya buku ini bukan Pemikiran. saya peruntukkan sebagai resep jadi untuk Oh, iya. mensiasati keadaan hari ini. Yang bisa berlaku Ya, selamanya ini, gitu. Ini kan buku kumpulan esai dan Ya. tidak seperti buku-buku yang kan buku-buku itu tugas para penulis-penulis yang Betul. lebih pro kan. Ya, bukan semacam teori yang bisa dipakai Ya, bukan buku-buku seperti itu. kapan saja dan di mana saja. Saya ya. selalu menganggap saya ini penulis, kalau bisa disebut penulis ya. Iya. Ya, kalau bisa disebut penulis ya. Seharusnya sudah bisa disebut penulis. Penulis mediocre, Iya. kira-kira gitu ya, Karena sudah punya buku kan. penulis ini ya. Iya. Penulis inilah. Tulis indie gitu. Ya, entahlah. Maksud saya begini. Saya hanya berharap buku ini bisa menginspirasi begitu. Bisa menginspirasi atau membuka wawasan bagi pembaca, memberikan semacam alternatif cara pandang kira-kira begitu dalam merespon situasi belakangan ini. Iya, iya. Syukur-syukur kalau ada yang ini ya apa katakanlah Ada yang terpengaruh. diambil, terpengaruh Ya, gitu. itu tugas pembaca. Tugas saya ya meminjam istilah-istilah Ya. quotable dari penulis-penulis Ya. semisal Pramudia Anantatur misalnya. Tugas penulis ya berikanlah tulisanmu yang terbaik kira-kira begitu. Ya. Tugas penulis kira menurut saya ya sampai di situ. Tugasnya itu di situ. Iya, iya. Bagaimana ditafsirkan itu Ya. persoalan pembaca. Iya, iya. Dan kita tidak punya tidak punya kekuasaan untuk menentukan tafsir yang paling benar itu yang mana. Itu urusan Betul. urusan pembaca itu. Penulis bukan pengkhotbah gitu. Ya, penulis bukan pengkhotbah. Kira-kira begitu. Ya, jadi makanya itu saya dari tadi bilang saya khawatir miripnya seperti pengkhotbah, padahal Padahal kan tidak juga sebenarnya. ya betul. Karena memang di sini hampir di setiap video kita tidak memaksakan Iya. semua konten kita, pengetahuan yang ada dalam video ini untuk diserap Kemarin saja ya. ini kan dibedah di adik-adik HMJ sosiologi ya. Iya. Itu saya bilang di waktu itu, ini buku setidak-tidaknya bisa memprovokasi Betul. teman-teman yang hari ini menjadi aktivis literasi kira-kira begitu. Iya. Alangkah baiknya Anda membukukan karya pikiran Anda. Itu lebih pantas daripada hal-hal yang dilakukan tapi tidak produktif. Tidak kira-kira produktif. begitu. Nah, saya kira buku ini ya satu produk yang ini loh, Menjadi penanda ya. ya penanda kira-kira gitu. Bahwa kita ini Ya, punya pemikiran gitu ya. ya kita ini masih bisa berbuat sesuatu lah. Meskipun di kondisi seperti untuk ini. peradaban ya, Iya. meskipun kecil ya. Iya. Sepertinya Kira-kira begitu. ya cukup Tidak seperti terlalu itu. berlebihan. Iya, betul. Saya Nggak apa-apa. Iya. Intinya teman-teman kalau ini sudah mendengar ini dan tertarik dengan bukunya, belilah bukunya di Paradigma Ilmu dan langsung bisa hubungi penulisnya ya. Iya. Oke, begitu saja. Jadi ada buku selanjutnya ya. begitu. Insya Allah ya. Setelah Insya ini Allah, ada buku insya Allah. selanjutnya ya. Iya, Dan iya, insya Allah. juga karena saya Saya sebenarnya menunggu Anda ini. oh ya, Kapan ya? Itu karena naskah ada itu. ini buku ini maka saya juga terpancing untuk membuat buku Insya Allah Insya Allah, teman-teman ya. Buku saya akan Akhir tahun paling lambat. Kalau bukan akhir tahun, awal tahun depan gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, Ya, karena ini kita- butuh proses betul. kan, begitu. Nanti Oke. kita
Sampai situ saja ya? Oh, gimana? Oke, sampai di sini enggak apa-apa aja. Nggak apa-apa. Sampai di sini saja juga. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.